kita semua. MC-nya kurang, Pak. Yang terhormat Bapak Pamitra Winika MSI, Presiden dan Co-founder Tanihub Group. Yang terhormat Ibu Dr. Kusuma Ningtuti S. Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang kami hormati Ibu Nova Novita SE MSAK sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Yang kami hormati pimpinan industri sektor jasa keuangan, pimpinan perbankan, pimpinan lembaga sekuritas dan aset manajemen, pimpinan lembaga keuangan lainnya, asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, lembaga penjaminan, modal ventura, dan dana pensiun. Yang kami hormati pimpinan industri jasa lainnya, perusahaan, pimpinan asosiasi fintech, pimpinan asosiasi pendanaan fintech, kantor akuntan publik, dan para pelaku teknologi digital. Yang kami hormati mahasiswa dan dosen Indonesia Banking School, serta mahasiswa dan dosen dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menyempatkan hadir pada siang ini. Perkenalkan, saya Ronaldo, mahasiswa Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia Banking School. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Foto bersama. 5. Sambutan Ketua Indonesia Banking School. 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya jawab. 7. Penyerahan plakat. 8. Penutup. Pada webinar kuliah umum kali ini dengan total partisipan 594 dari keseluruhan pendaftar, dengan ini saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir pada hari ini. Dari wilayah timur, Universitas Otto Geisler Papua, Universitas Taduloko Palu, Universitas Muhammadiyah Buton, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Islam Riau. Dari wilayah bagian tengah, Politeknik Negeri Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Banjarmasin, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Udayana Denpasar, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari wilayah bagian barat, Universitas Indonesia, UIN Wali Songo Semarang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Keuangan Negeri Stan, STIE Alam Kerinci Jambi, Politeknik Negeri Media Kreatif Medan, Universitas Abul Yatama Banda Aceh, IAIN Padang Simpuan, dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada kali ini dengan tema Investasi Tanpa Keluar Rumah, Tanihub, dan Petani Digital. Jumat 13 November 2020 oleh Indonesia Banking School, the best business and digital finance higher education in Indonesia. Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Zulfison, SAGMA. Dengan hormat kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titu, para undangan webinar yang berbahagia, mari kita berserah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara ini berjalan lancar dan kita semua mendapatkan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu yang beragama selain Islam dimohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, Tuhan penguasa dan pemelihara alam semesta. Dalam acara webinar STIBS ini kami bersyukur atas segala nikmat yang senantiasa tercurah, matahari yang selalu bersinar cerah, dan umur yang semakin bertambah serta menjadi berkah. Semoga Engkau berkenan menjadikan semua ikhtiar dan usaha kami dalam memelihara dan memajukan IBS ini sebagai amal soleh dan ibadah yang bernilai pahala di sisi-Mu. Karuniakan kepada kami ya Allah, kesehatan jasmani dan rohani, jalinan silaturahim yang kokoh, serta pelihara dan lindungi kami dari semua keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim. Di hari yang penuh berkah ini, keluarga besar dan Sivitas Akademika STI Indonesia Banking School mengadakan kuliah umum yang disampaikan oleh Bapak Pamitra Wineka MSI, Presiden dan Co-founder Tanihub 2. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pamitra Wineka. Berkenanlah Engkau menjadikan semua ilmu dan pencerahan yang disampaikan pada hari ini menjadi amal ibadah yang bernilai pahala di sisi-Mu. Dan ampuni segala kekurangan dan kehilafannya ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikan kepada kami petunjuk dan bimbingan-Mu, agar kami yang bernaung di bawah IBS ini memiliki kepribadian yang istiqomah, disiplin, berintegritas mulia, dalam mengabdi kepada kampus yang mulia ini, untuk mewujudkan insan perbankan yang unggul, untuk kemajuan Indonesia yang berperadaban. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison. Selanjutnya foto bersama untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan agar menyalakan kamera gadgetnya masing-masing untuk dokumentasi webinar kuliah umum pada kali ini. Saya akan pandu Bapak Ibu sekalian dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh Ibu Dr. Kusuma Ningtuti S. Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih, Aldo. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Panitra Wineka MSI, Presiden dan Co-founder Tanihub Group. Yang terhormat Bapak Ibu, para senior di bidang ekonomi dan keuangan, sudah hadir Bapak Aslim Tajudin, hadir juga Pak Rahmat Waluyanto. Yang terhormat Bapak Ibu para akademisi, praktisi, pimpinan sektor jasa keuangan, Bapak Ibu para dosen dan ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta Sivitas Akademika Indonesia Banking School yang tercinta. Yang terhormat Bapak Ibu
para peserta webinar kuliah umum IBS lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu secara virtual siang hari ini dalam acara webinar kuliah umum yang dibawakan oleh Mas Pamitra Wineka MSc dengan tema Investasi Tanpa Keluar Rumah, Tani Hub dan Petani Digital. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa sekalian, STIE Indonesia Banking School adalah perguruan tinggi yang berspesialisasi di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital yang menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selama masa pandemi COVID-19, sejak bulan Mei 2020 yang lalu, kami mengadakan webinar kuliah umum untuk memperoleh kekinian pengetahuan dan sekaligus berbagi dengan sivitas akademika di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Pamitra Wineka MSc yang telah menyediakan waktunya untuk membawakan kuliah umum di Indonesia Banking School dengan tema yang merupakan trending di era digital ini, yaitu menampilkan sebuah perusahaan startup e-commerce dan sekaligus merupakan platform crowdlending yang menjadi terobosan solusi ekonomi dan keuangan di Indonesia. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa sekalian, tidak asing lagi bagi kita bahwa Indonesia sebagai negara agraris masih banyak menghadapi permasalahan, termasuk peran penting petani yang tidak sustainable, akibat antara lain rendahnya kapasitas manajemen usaha, rantai distribusi pemasaran yang panjang dan berbelit, serta kemampuan akses terhadap layanan keuangan formal. Kekurangan-kekurangan seperti ini yang kini menjadi perhatian para milenial dengan menggunakan kerangka basis teknologi digital dan karakter kemandirian serta entrepreneurship untuk melakukan inovasi penanggulangan. Pada Tani Hub, beberapa milenial ini membangun Tani Fund, yaitu sebuah sarana crowdlending berbasis teknologi yang menghubungkan petani dengan investor. Petani dan UKM agrikultur menjadi dapat lepas dari jeratan tengkulak yang selama ini merugikan peningkatan kesejahteraannya. Akses dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani dipermudah oleh Tani Fund dengan menggunakan skema bagi hasil. Selanjutnya, Tani Hub juga membentuk platform e-commerce yang merupakan marketplace, di mana petani dapat langsung terhubung dengan pasar yang luas dan menjual produknya ke konsumen individu maupun konsumen korporasi. Rantai distribusi produk pertanian yang semula panjang berlapis-lapis dan melibatkan tengkulak sebagai perantara yang selama ini menikmati margin hasil panen terbesar dapat diakhiri. Banyak dari kita, termasuk semua para ibu-ibu yang sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Tani Hub dan berlangganan berbelanja kebutuhan dapur secara online dan lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Layanan ini dibentuk Tani Supply yang menangani pembelian produk dari petani untuk disimpan di proses grading, quality control, packing, hingga delivery ke konsumen. Bapak, Ibu, Ananda, para mahasiswa sekalian,
inovasi dan kreativitas seperti ini, termasuk penciptaan model investasinya yang menarik, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita dapat melakukan investasi tanpa harus keluar rumah. Diharapkan paparan mengenai hal ini akan memberikan inspirasi, khususnya bagi para ananda mahasiswa yang hadir pada webinar kuliah umum siang hari ini, yaitu bagaimana membangun jiwa kemandirian yang unggul dan dengan kreativitas dan jiwa kewirausahaan yang berintegritas akan dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan negara, serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan Mas Pamitra Wineka MSI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat-Nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sution. Peserta yang berbahagia, mari kita ikuti acara utama yaitu webinar kuliah umum dengan tema investasi tanpa keluar rumah, Tani Hub dan petani digital. Dengan pembicara Bapak Pamitra Wineka MSI, Presiden dan Co-founder Tani Hub Group yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Nova Novita SEMSAK. Dan kepada seluruh partisipan webinar untuk dapat mengisi link kuesioner untuk meningkatkan mutu untuk webinar selanjutnya yang tertera pada kolom chat yang ada di bawah. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator pada hari ini. Ibu Nova Novita SEMSAK memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, lalu memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau juga bergabung menjadi dosen tetap akuntansi di STIE Indonesia Banking School pada September 2012. Saat ini beliau terlibat aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan juga beliau turut berperan aktif dalam pengembangan UMKM dan menjadi konsultan serta instruktur dalam berbagai pelatihan UMKM. Memiliki concern khusus pada perkembangan kesejahteraan dan berkelanjutan sawit milik petani kecil di Indonesia. Langsung saja kepada Ibu Nova Novita SEMSAK, dengan hormat kami silakan. Acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Ando. Terima kasih juga kepada Ibu Tituk atas sambutannya yang teramat sangat menggugah. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami hormati, selamat datang pada seminar nasional dengan tema Investasi Tanpa Keluar Rumah, Tani Hub dan Petani Digital. Saya Nova Novita, selama 60 menit ke depan akan memandu seminar Indonesia Banking School kali ini. Hari ini sudah hadir bersama kita Mas Pamitra Wineka MSI. Saya izin manggilnya Mas saja ya, Mas Eka bukan panggilannya ya, Mas? Iya, betul. Iya. Baik, karena masih muda banget beliau ini dengan prestasi dan karya yang luar biasa. Saya akan perkenalkan dulu pembicara kita siang hari ini. Pamitra Wineka MSI memperoleh gelar Sarjana Sains Bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009. 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2011, memperoleh gelar Master Sains Bidang Ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Ini master programnya selesai dalam waktu 1 tahun saja ya, Mas Eka. Luar biasa. Sebelum mendirikan dan menjadi Presiden Tani Hub Group, Mas Pamitra pernah menjadi senior partner di Akulaku, sebuah fintech lending platform terkemuka di Asia Tenggara. Selain itu, Mas Pamitra juga pernah menjadi peneliti keuangan mikro di Bank Dunia. Yang menarik dari Mas Eka ini adalah, dan
terlihat langsung dari karya beliau, yaitu moto hidupnya, building impactful things. Jadi nggak heran beliau dan teman-temannya terlibat aktif, berusaha keras tanpa henti, mengangkat citra dan kelas petani Indonesia melalui berbagai platform Tani Hub Group saat ini, yang saya yakin ke depannya akan terus berkembang. Perlu disampaikan lagi bahwa beliau ini juga penerima penghargaan Ganesha Widya Jasa Utama dari Institut Teknologi Bandung. Beliau menerima penghargaan ini pada hari Rabu 3 Juli 2019. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, Ganesha Widya Jasa Utama ini adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berjasa dan berprestasi dalam kegiatan pengembangan iptek. Ya. Fakta-fakta berikutnya, kalau kita lihat dari pribadi beliau, mungkin akan memakan durasi ya kalau kita sampaikan pada siang hari ini. Teruntuk wabil khusus adik-adik mahasiswa, jika misalkan kalian ingin mencari role model yang pas di hati, saya pikir Mas Pamitra Winika ini cocok gitu. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan stalking tentang beliau dan pantau pergerakan agar bisa menjadi pribadi yang tidak hanya bermanfaat bagi keluarga kita terdekat saja, tapi juga bermanfaat bagi bahkan bangsa dan negara. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ketika mendengar kata petani secara umum mungkin yang terbayang di benak kita itu adalah profesi yang tidak menggiurkan secara materi, kurang membanggakan, tak jarang dipandang sebelah mata. BPS bahkan pada tahun 2019 mencatat 49,41% rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Nah, di luar wajah pilu petani tersebut, ternyata sektor ini diam-diam memiliki karya nyata bagi ekonomi kita, gitu ya. Sektor pertanian ini adalah salah satu dari 5 pilar penyangga utama produk domestik bruto Indonesia. Kontribusinya bahkan sampai kuartal ketiga 2019 ini ranking kedua tertinggi setelah sektor industri. Bahkan di masa pandemi saat ini, hanya sektor pertanian yang masih mencatat pertumbuhan positif dibandingkan dengan 4 pilar penyangga produk domestik bruto Indonesia yang lain. Namun demikian, tetap saja petani ini kalau kita carikan perumpamaannya seperti orang buta kehilangan tongkat, seperti lampu kekurangan minyak, berbagai program peningkatan kesejahteraan petani bahkan acap kali menjadikan petani bagai si kudung yang mendapatkan cincin. Nggak tepat gitu, tidak bisa merasakan manfaatnya. Nah, hadirnya berbagai platform digital untuk pertanian, seperti salah satunya Tani Hub Group ini, semoga menjawab berbagai kegundahan dan harapan bagi para petani Indonesia. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, sedikit saya sampaikan, Tani Hub Group ini menaungi Tani Hub, Tani Fund, dan Tani Supply. Nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Mas Eka. Tani Hub ini didirikan pertengahan tahun 2016. Nah, aktivitasnya adalah membantu petani memasarkan berbagai hasil produksiannya, tidak hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Nah, setahun kemudian Tani Fund launching. Nah, kalau ini merupakan platform peer-to-peer lending. Per Mei 2019, Mas Eka mungkin ini nanti bisa diklarifikasi ya, telah menyalurkan 20 miliar ke 34 proyek online dan juga offline. Saya yakin kalau sekarang sudah 13 November, angka ini akan bergerak terus. Yang menarik tentang platform Tani Fund ini, di tahun 2017 menjadi juara 1 pada kompetisi Finspire. Dan tidak hanya di situ, prestasi lainnya juga dicetak oleh Tani Fund. Kamis 12 November kemarin menerima Financial Award 2020 dari iComics untuk kategori Millennial Choice. Selamat sekali lagi kepada Mas Pamitra dan rekan-rekannya. Semoga ini menjadi penyemangat untuk terus bergerak mengembangkan ekosistem bisnis dan mengangkat citra petani Indonesia. Nah, nggak berhenti sampai di situ, menyusul platform berikutnya, Tani Supply ya, yang di launching pada September 2019.
Nah, Tani Supply ini adalah supply chain management platform. Kegiatan utamanya menyortir hasil pertanian dari para petani, memilah-milah produk berdasarkan kualitasnya untuk nanti kemudian dijual dan distribusikan. Hingga kini, Tani Hub Group sudah merekrut sudah 30.000 petani sudah tergabung ke dalam platform Tani Hub Group dan 290.000 pengguna ya juga bergabung ke dalam Tani Hub Group ini. Bahkan keberadaan Tani Hub Group ini juga telah membantu para petani meningkatkan kesejahteraannya sebesar 20%. Harapan kami di sini tidak berhenti di angka 20%, tapi bisa lebih naik lagi. Nah, bagaimana Tani Hub dapat menjadi salah satu sarana investasi tanpa keluar rumah, dan bagaimana Tani Hub membantu para petani meningkatkan produktivitas, sekaligus mengangkat kesejahteraan mereka, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Pamitra Wineka. Kepada Mas Pamitra Wineka, 60 menit waktu kami berikan kepada Mas Eka. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Nova. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk semua peserta webinar ini. Saya mau ucapkan terima kasih itu udah undang saya. Terus terang awalnya pas diundang, pas tahu But itu undang saya yakin But itu pasti undang yang lainnya itu, maksudnya yang penontonnya pasti orang-orang hebat semua. Jadi saya sebenarnya agak ragu mau ambil nggak ya, karena saya takut sih, karena rata-rata yang pasti yang dengerin orang-orang yang hebat semua. Saya takutnya takut dikira takut terlalu muda gitu buat ngasih istilahnya sharing gitu buat orang-orang yang hebat. Apalagi saya lihat dari tadi list namanya ada banyak orang yang udah lumayan kenal. Banyak, ada Bu Lisawati, Pak Abraham, Pak Swandi, dan lain-lain. Oke. Saya mulai share screen ya dari ini. Oke. Jadi mungkin topik judulnya saya rubah sedikit ya. Jadi saya rubah namanya Unlocking Agriculture gitu. Kenapa saya senang banget pakai judul ini, karena agriculture ini sesuatu yang selalu menjadi misteri. Misteri kenapa? Ini sektornya kontributor kedua atau ketiga terbesar di PDB-nya Indonesia, dan mempekerjakan hampir kurang lebih ya 30% dari rakyat Indonesia itu semuanya ada di sektor agri. Namun nggak menarik buat orang-orang gitu, terutama para milenial gitu. Nggak ada yang mau masuk ke sektor agri, karena selalu dikaitkan dengan kemiskinan atau susah atau panas gitu ya. Terus skincare-nya tuh jadi rusak semua gitu ya. Jadi saya sedikit jadinya saya tuh mau merubah stigma terkait agriculture. Jadi saya dari World Bank langsung ke agriculture ini karena saya memang mau membuktikan kalau sektor ini sebenarnya sangat potensial. Nah, ini sedikit tentang saya. Walaupun tadi udah sempat di intro sama Mbak Nova, saya sedikit mau cerita lebih kepada startup experience-nya saya. Jadi saya udah ada experience di beberapa startup, termasuk Tani Hub, Tani Fund. Kalau di Tani Hub, Tani Fund kita udah berdiri dari sejak 2016. Total pendanaan dari investor yang kita dapat sekitar $44 juta atau 630 miliar dari beberapa top investors lokal maupun luar negeri ya, dari Alpha JWC yang invest ke penangan juga, Open Space Ventures yang dulu invest di Halodoc sama di Gojek, Intudo, Vertex itu mininya si Temasek, terus Golden Gate Ventures, Bank UOB, sama Bank BRI. Nah, saya juga di Aku-Laku, itu
Laku itu kan installment, dan fintech ya, fintech lebih ke installment, dan tapi udah ngerambah kemana-mana. Sekarang udah punya bank juga, namanya Bank Neo Commerce. Total investment yang udah didapat oleh aku laku itu sekitar 280 juta dolar atau sekitar 4 triliun dari top investors juga, Sequoia Capital and Financial yang fintech armnya Alibaba Group, IDG, Arbor itu grupnya Fidelity sama Chiming. Nah, terus satu lagi startup yang dulu saya bikin bareng juga namanya Perdana. Total investment kita 9 juta di lead oleh Sequoia Capital sama Zero One VC. Tapi akhirnya startupnya udah diakuisisi. Saya juga sekarang baru-baru ini aktif menjabat sebagai komisaris di Bank Neo Commerce TBK. Dulunya namanya Bank Yuda Bakti. Nah, jadi hari ini saya lebih mau bahas tentang TaniHub Group ya. Jadi ya ini ada beberapa foto tentang kantornya kita, suasana kantor kita. Apa sih yang bikin kita unik ya? Kantor kita ini karena kita HQ-nya itu ada di pusat kota, di Mega Kuningan ya. Terus kantor di dalam ruangan kita itu lumayan high-tech, vibe-nya anak muda banget. Tapi kita juga ada kantor kita yang lain itu di gudang sama di lahan gitu. Jadi sebenarnya kita working in TaniHub itu bikin itu exciting karena nggak cuman di suasana kota atau suasana yang high tech aja yang didapat, tapi juga yang tradisional, very back to nature, dan juga ngeliatin barang yang riwa dan lain-lain itu semuanya didapat sama orang-orang yang ada di TaniHub Group gitu. Jadi dan mayoritas hampir 78% dari orang-orang yang kerja di TaniHub Group umurnya di bawah 26 tahun. Nah ini ini tambah lagi beberapa foto terkait dengan kegiatan kita maupun kerjasamanya kita. Kita memang dekat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UKM, dan juga Kemenko Kementerian Perekonomian ya. Jadi memang kita berusaha untuk bisa memberikan kontribusi terbaik ya untuk pemerintah dan juga negara, terutama di sektor membangkitkan perekonomian yang ada di daerah gitu, dan juga meningkatkan kinerja dari UKM, terutama di bidang pertanian. Nah, sebenarnya sih balik lagi kenapa sih waktu itu saya dan teman-teman co-founder punya kepikiran untuk mengerjakan TaniHub ini gitu. Jadi dulu saya itu waktu masih kerja di World Bank, saya pernah melakukan satu research lah gitu ya selama 1 bulan, ketemu dengan berbagai macam koperasi dan lembaga keuangan mikro di beberapa daerah. Waktu itu saya sampai ke Pemalang segala. Nah, saya ngobrol dan ternyata memang Indonesia itu yang selalu dijadikan success story tentang microfinance di dunia. Tapi lucunya adalah semua microfinance yang sukses itu rata-rata microfinance yang berhubungan dengan perdagangan aja. Yang berhubungan dengan pertanian itu justru lumayan waktu tadi dibilang lumayan amburadul, dan bank pun agak kurang suka gitu menyalurkan pinjaman ke petani gitu, terutama BPR, koperasi dan lain itu kurang berkembang yang di pertanian. Nah saya waktu itu nanya kenapa gitu ya, resikonya tinggi, petani itu nakal dan sebagainya. Tapi saya pas ngobrol sama petani, ternyata mereka tuh semuanya tuh bilang, saya bukannya nakal, saya mau kok balikin pinjaman saya ke bank dan ke lain-lain ya. Tapi saya itu masalahnya saya kesulitan untuk menjual produk saya ditekan oleh tengkulaknya, dihargain sangat-sangat rendah gitu. Atau saya punya produk tapi
di bawah ekspektasi nih gitu ya. Tadinya saya pikir grade A, tapi ternyata karena hujan terus akhirnya buahnya itu jadi nggak manis atau apa, akhirnya jadi grade B. Nah, saya waktu itu pikir, wah ini sesuatu yang kasihan juga ya petani-petani ini. Sebenarnya mereka itu cuman kesulitan cari market, dan mereka cuma tahu, oh marketnya cuma tengkulak ini itu aja gitu. Padahal produk yang mereka mau jual waktu itu kok harganya jomplang banget dengan harga supermarket di Jakarta. Makanya saya waktu itu tertarik bikin platform buat bantu connect mereka, yang berawal dari social project akhirnya menjadi satu project yang jadi startup gitu dan dapat funding juga. Nah, jadi itulah asal usulnya mengerjakan Tani Hub. Nah, seperti yang saya lihat nih, saya kasih lihat di slide ini. Jadi lebih dari 90% petani di Indonesia itu smallholder farmers yang punya lahan kurang dari 0,5 hektar. Dan mereka itu satu-satunya market tuh hanya ke middleman ya, atau tengkulak. Terus kalaupun mereka bisa menjual ke market, hampir 50% ininya mereka itu rusak gitu ya. Kenapa? Karena pertama mereka mungkin market mismatch. Jadi satu tuh pada saat mereka panen, harga juga lagi jeblok. Akhirnya ya barangnya nggak semuanya bisa kejual. Yang kedua, mereka kalaupun bisa jual, pada saat lihat di foto ini kan semuanya ditumpuk ya, jadi satu ya. Kebayang nggak yang di lapisan paling bawah itu pasti kan banyak ya, pasti rusak ya. Jadi inilah yang membuat harga itu mahal, karena justru semua pedagang maupun yang orang yang transport itu selalu memperkirakan ada loss karena waste dari barang yang rusak pada saat ditransport gitu. Nah, yang terakhir, kalau di consumer kan harganya jadi mahal. Ini karena mayoritas juga gara-gara pernah ada studi kenapa makanan di Indonesia itu mahal ya. Mahal bukan nominalnya, tapi kalau di-compare dengan pendapatan orang-orang Indonesia gitu. Nah, ini karena memang supply chain di Indonesia itu sangat-sangat kurang efisien gitu. Jadi saya kasih satu ini ya, cerita lucu. Jadi kebetulan kita pernah mencoba untuk menjual kelengkeng. Jadi waktu itu kita mau tes gitu. Kelengkeng kita beli satu dari Thailand, kita impor. Terus satu lagi kelengkeng kita beli dari bibitnya sama. Jadi kita beli dari petani yang udah nanam di Jawa Tengah. Nah, pas yang kelengkeng yang dari Thailand pas datang itu seminggu setelah kita order. Jadi perjalanannya seminggu. Dan pas kita bongkar itu 5% tuh rusak. Oke. Nah, terus datang juga kelengkeng yang dari Jawa Tengah oleh petani lokal di sana ngirim gitu. Tapi kita minta kirim langsung ke Jakarta gitu. Nah, pas nyampe, padahal nyampenya nggak sampai 24 jam ya, tapi 40% rusak. Jadi itu menunjukkan betapa kurang matangnya supply chain di Indonesia gitu. Itulah alasan kenapa selain access to market dan funding, kita membuat namanya Tani Fund, yaitu yang supply chain backbone yang menjadi backbone dari transport dan sorting dan handling dari semua produk fresh gitu. Karena mempertemukan market aja gitu untuk petani tidak cukup gitu aja, atau memberikan uang, karena pada saat mereka panen, siapa yang akan ngurus processingnya, sortingnya, packingnya, dan juga distribusinya gitu. Jadi makanya Tani Hub Group kita satu satuan end to end dari mulai hulu sampai ke hilir. Gitu. Nah, kiri jauh. Ada pertanyaan? Nggak bisa diteruskan dulu, Mas Eka. Oh, oke. Nah, tadi saya dengar ada pertanyaan masuk. Mohon kepada para peserta, mic-nya mungkin bisa di-off-kan dulu selama Mas Eka presentasi. Oh, oke. Nggak sengaja ke ini ya. Oke. Sektor pertanian ini kenapa menarik dan juga sekaligus mengerikan kalau kita itu biarkan
sektor ini tuh terus-terusan berjalan seperti yang sekarang gitu. Karena ini penduduk Indonesia itu kan 247 juta orang, yang terus-terusan, di mana kan ada middle class 52 juta nih. Konsumsi orang yang middle class kan semakin lama semakin meningkat. Kalau kita nggak bisa mencapai titik produksi yang cukup ya, makanan di Indonesia, kemungkinan besar kita harus impor terus makanannya gitu. Dan spendingnya orang, bisa dilihat di sini, spendingnya orang itu semakin besar, diestimasi 8,6% itu makin setiap tahun meningkat gitu ya. Nah, terus karena harga makanan, apalagi kalau ini ya, kalau demand itu lebih besar daripada supply, harga makanan kan makin naik ya. Sekarang aja kita 36% pendapatan masyarakat tuh untuk beli bahan baku makanan aja gitu. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak bisa menekan harganya atau membuat supply chain-nya lebih efisien tuh naik lagi gitu ya. Jadinya orang makin nggak punya disposable income buat jadi tabungan gitu. Dan yang paling petani juga ada 33 juta petani yang sekarang ini terdaftar ada juga, dan yang terakhir mengkhawatirkan adalah soal food waste. Nah, jangan sampai food waste tuh terus-terusan begini gitu, karena selain nggak bagus untuk environment, ini juga seperti kita itu ini aja sih, sayang aja banyak orang kelaparan, tapi food waste kita juga sangat-sangat tinggi karena supply chain-nya bagus. Nah, kira-kira ini traditional agriculture supply chain yang ada di Indonesia. Jadi di mana petani dia itu biasanya menjual kepada agent atau pengepul, terus pengepulnya ke koperasi, habis itu dari situ ke wholesaler, distributor, dan agent-agent lainnya. Dan pada saat nyampe di sebelah kanan ya, yang di bagian customer ya, waste-nya udah hampir 50%. Harganya juga naik hampir 3 kali lipat gitu kilogramnya. Nah ini karena ya pertama buat petani dia isolated ya, jadi jauh dari tempat yang komersial, jauh dari pasar, dia nggak punya dia kalaupun ketemu sama bisa disuplai ke supermarket, dia susah untuk negosiasi term of payments gitu. Jadi harus melalui middleman. Nah, itu tengkulak. Terus dia pun nggak punya banyak uang untuk ekspansi lahannya dia. Jadi scale of economies dia itu juga sangat-sangat rendah gitu ya. Dan terakhir petani-petani ini mereka itu tunduk sama siapa yang punya bibit dan pupuk terbaik. Karena biasanya tengkulak nih bawa istilahnya punya power di atas petani, karena selain market mereka juga yang pegang bibit dan pupuk. Ini petani-petani itu selalu kesulitan untuk mencari bibit dan pupuk. Jadi ini yang bikin mereka bergantung pada tengkulak. Nah, untuk buyer, kita kalau misalnya satu hal yang selalu dikhawatirkan sama banyak orang adalah konsistensi dari supply, kualitas, dan juga varietasnya gitu. Ini yang menjadi concern-nya semua HoReCa, hotel, restoran, catering. Terus kalau misalnya untuk ngeproses, jadi satu vendor ngurusin banyak vendor tuh mereka pusing juga. Nah, jadi ini yang menjadi problem dari buyer ya. Nah, yang kita lakukan di Tani Hub Group, kita membuat supply chain-nya jauh lebih efisien. Jadi sehingga petani itu udah bisa dapat yang tadinya dia mengandalkan uangnya dia sendiri, dia nanam, dan dia harus nunggu 4 bulan kemudian baru bisa menikmati hasilnya. Sekarang melalui Tani Fund kita bisa kasih mereka bahkan weekly allowance gitu. Terus kita bisa kasih tahu mereka, karena kita punya market demand forecasting, jadi kita kasih tahu ke mereka, oh ini yang baik yang akan kita beli minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi. Terus dengan adanya Tani Fund, kita juga bisa memberikan mereka dana untuk membeli bibit dan pupuk yang terbaik gitu ya, sehingga mereka tuh bisa lepas dari si tengkulaknya. Nah, begitu panen, kita udah pastiin market selalu ada,
dan kita proses semua panennya sehingga meminimumkan kerusakan akibat post harvest handling yang kurang baik gitu. Nah, untuk buyer juga mereka karena di Tani Supply sudah melalui proses sorting, grading dan juga packing ya. Jadi kita bisa memberikan sedikit lebih baik konsistensi di supply, kualitas dan lain-lain gitu. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi sedikit bagaimana perbedaan kalau petani lewat jalur biasa dan juga dibanding dengan jalurnya Tani Hub. Jadi ini true story ya. Jadi ini salah satu rock melon ini salah satu produk unggulan lah dari yang top items kita di fruits. Jadi untuk buah ya. Jadi bisa lihat nih petani harus melalui berbagai macam komunitas ini harus melalui berbagai macam step ya sampai akhirnya ke customer, dan perbedaan harganya itu hampir 3 kali lipat. Nah, sedangkan di Tani Hub kita kerjasama dengan kelompok taninya, kita berikan mereka pendapatan lebih ya, jadi kan mereka jadi punya lebih banyak income-nya naik ya. Terus di customer-nya kita juga memberikan harga yang lebih rendah gitu, sehingga tapi itu pun udah kita ambil misalnya komisi untuk kita itu menjalankan bisnis ya. Nah, jadinya kita memberikan harga yang benefit baik untuk petani maupun ke customer gitu. Nah, kita sekarang di platform kita ini belum ke update, tapi kita udah hampir 45.000 petani yang ada di platformnya kita, yang direpresent oleh 2.700 kelompok tani, dan di Tani Fund udah ada sekitar 2.400 petani yang kita udah funding. Nah, mereka income-nya naik rata-rata di atas 20%. Lalu kita karena punya misi financial inclusion, jadi kita memaksa mereka untuk buka rekening bank. Kenapa harus ada rekening bank? Karena kita ingin petani ini pada akhirnya kan mereka, kita berharap mereka tuh dengan berbisnis dengan Tani Hub Group, mereka jadi semakin besar. Nah, karena di fintech peer-to-peer lending di maksimum plafonnya hanya 2 miliar gitu ya, mungkin aja kelompok tani ini jadi sangat besar, dia butuh permodalannya mungkin 10 miliar, 20 miliar, who knows gitu ya. Dan disinilah kita ingin mereka tuh siap untuk bisa akses ke perbankan, karena mereka sudah punya track record dari jadi nasabah, bank untuk tahulah kira-kira pendapatan mereka dan bisa dibuktikan dari transaksinya yang ada di rekening gitu. Nah, kita juga karena kita social impact oriented company, kita juga peduli sama namanya Sustainable Development Goals (SDG) yang United Nations publish ya dari 17. Kita top 4 yang kita pengen targetin itu yang SDG yang nomor 1, 2, 8 dan 12. Nah, karena kita startup teknologi, jadi walaupun bisnis kita terkesannya, oh ini mah cuma bisnis tradisional aja. Nah, yang membedakan kita tuh semua prosesnya, mulai dari petani sampai ke customer, kita enable dengan teknologi. Sehingga inilah yang membuat kita itu jauh lebih efisien, lebih cepat berkembang. Dalam 4 tahun kita mulai dari yang tadinya cuman istilahnya dari sebuah kamar yang berukuran 3x3 sampai sekarang kita udah punya beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Kita dan transaksi kita juga udah ratusan miliar kan, jadi per bulan ya. Jadi ya ini karena kita di backup oleh teknologi. Nah, kira-kira ini proses end-to-end-nya, mulai dari ini yang untuk petani, ini untuk customer, saya skip biar nggak terlalu lama aja. Terus ini kira-kira geographical location-nya kita sekarang masih di Pulau Jawa dan Bali, tapi kita juga ingin ekspansi di luar Pulau Jawa dan Bali gitu. Kenapa kita mulai di Pulau Jawa dan Bali? Karena honestly speaking, Jawa adalah tempat yang dimana kantong produksi lah gitu, pertanian tuh ada di sini.
daerah-daerah seperti Kalimantan tuh masih menjadi importir dari hasil pertanian, sehingga memang fokus kita tuh di produksinya, supaya produksinya efisien, baru kita langkah kita tuh baru ke marketnya. Nah, kita punya sekitar 1.700 SKU dan subdistrict yang menjadi area-area di mana petani itu drop goods hasil panennya mereka untuk untuk nantinya diangkut ke gudang-gudangnya kita, itu ada 326. Tapi ya kita punya target 2023 kita udah on board 100.000 petani lebih, terus ada minimum 2 kali lipat, ya hampir 700 hubs untuk collection point. Dan SKU kita harap sih udah naik jadi 2.500 SKU gitu. Nah, ini pertumbuhan kita dalam 2 tahun terakhir kita udah cukup signifikan, terutama setelah dari COVID ya. Jadi COVID tiba-tiba user kita melonjak tinggi gitu, karena mungkin yang Horeca, hotel, restoran, catering tuh banyak yang tutup, tapi user individu yang keluarga dan lain itu yang takut keluar atau ingin mencoba, saya coba deh daripada saya keluar terus kena terpapar COVID ya, saya coba pesan lewat TaniHub, karena TaniHub juga melalui satu proses sterilisasi dan juga ini ya, semua protokol kesehatan kita jaga sangat ketat, jadi aman gitu belanja sama kita. Nah, akhirnya user kita naik berkali-kali lipat gitu, sampai di yang tadinya biasa kita bisa deliver dalam 24 jam, tahu-tahu kita mesti orangnya mesti nunggu sampai 4 hari gitu di proses orderannya gara-gara itu. Tapi sekarang kita udah upgrade semua layanan kita sehingga kita tetap bisa dalam 24 jam ngedeliver orderan gitu. Nah, ini yang terkait karena mungkin di sini mayoritas penontonnya adalah banker ya, jadi yang pengen belajar lebih baik tentang fintech atau penasaran gimana bisa kolaborasi dengan fintech terutama yang di bidang pertanian, saya mau menjelaskan sedikit tentang how TaniFund works gitu. Jadi sebenarnya TaniFund seperti yang tadi udah di intro ya sama Mbak Nova. Kalau kita itu peer-to-peer lending, kita sekarang modelnya adalah mempertemukan, basically kita bekerja seperti mall ya. Jadi kita hanya matchmaker antara siapa yang peminjam dengan pemberi pinjaman, kita link mereka sehingga dan kita ngambil komisi di tengah-tengah gitu. Jadi lender atau pemberi pinjaman berhak untuk memilih siapa atau proyek apa yang ingin dia funding. Sedikit beda dengan perbankan. Kalau perbankan kan orangnya naruh uang di bank, lalu banknya itu yang melakukan assessment dan akan memutuskan siapa yang mendapatkan pinjaman tersebut. Ini makanya perbankan tuh diregulasi jauh lebih ketat daripada peer-to-peer. Karena peer-to-peer kita diregulasi juga gitu, tapi memang karena kita hanya platform untuk mempertemukan dan hak untuk minjemin atau enggak itu tergantung dari si pemberi pinjaman. Jadi memang kita tidak seketat di perbankan. Nah, ada 3 macam pendanaan ya, yang proyek yang dipasang di TaniFund, yaitu ada cultivation, jadi budidaya. Terus yang kedua yang non budidaya ya kategorinya, yaitu AR financing sama merchant financing gitu. Nah, kalau untuk budidaya ya itu seperti ini, misalnya ada petani mau nanam tomat, dan lain-lain ya. Mereka biasanya petani-petani ini sudah menjadi supplier di TaniHub. Nah, karena mereka sudah menjadi supplier di TaniHub, ini saya masuk ke sini. Nah, jadi karena mereka sudah menjadi supplier di TaniHub, kita sudah punya track record dari mereka. Karena rata-rata di perbankan selalu nanya kolateralnya mana. Terus habis itu mereka tuh udah punya rekening belum di bank dan sebagainya. Jadi ini semua assessment yang dipakai oleh bank yang sebenarnya agak sulit untuk dipenuhi oleh petani. Nah, tapi karena kita startup ya, kita harus cari cara yang lain yang lebih mungkin karena kita harus lebih kreatif, dan juga kita kan nggak se-rigid ya seperti perbankan. Jadi kita menggunakan alternatif scoring gitu. Misalnya ya,
dengan adanya mereka itu transaksi di Tani Hub, kita bisa tahu nih estimasi kira-kira pendapatan petani ini berapa sih. Si petani ini dia rajin nggak, kalau misalnya pada saat di order dia bilang dia punya grade A semua, apakah dia kirim grade A, apakah dia ngirim grade C, apakah dia bilang dia ngirimnya grade A tapi sedikit, atau dia malah tipu gitu, dia ngirim satu truk isinya batu sama sendal jepit doang gitu. Nah ini yang membedakan. Kita melakukan scoringnya mereka itu dari situ. Nah nanti kalau sudah mereka itu melakukan beberapa kali transaksi dan kita internally kita kasih mereka satu grading ya, ini A nih, baru kita tawarkan pendanaan di Tani Fund. Ini makanya Tani Fund bisa punya TKB 90 masih 100%. TKB 90 itu seperti NPL rate ya. Jadi kebalikannya, kalau 100% itu berarti NPL-nya 0. Nah, kalau di fintech TKB 90 itu berarti dalam 90 hari setelah dia itu jatuh tempo, dia itu masih bisa ditagih nggak dalam 90 hari ini. Nah, kalau dia gagal ditagih atau mengembalikan pinjamannya, maka dianggap dia itu NPL gitu. Nah, sejauh ini semua petani, karena kita sangat-sangat rigid, makanya proyek di Tani Fund itu tidak terlalu banyak. Dan pernah suatu beberapa bulan yang lalu ya, sampai orang-orang ngamuk ya ke saya, bilang, ini kenapa sih kok siluman banget, udah proyeknya keluar atau udah habis dalam 1 menit. Ya itu karena kita saking orang-orang banyak yang puas ya, jadi dan kita TKB 90-nya masih 100%, jadi kita karena kita selalu rigid ya dalam memilih petaninya, makanya itu selalu habis. Tapi sekarang kita udah makin banyak proyek yang kita lakukan karena tim kita makin besar, dan akhirnya kita bisa bantu lebih banyak petani, dan kita bisa istilahnya onboarding proses mereka lebih cepat lah gitu ya. Nah, untuk balik lagi ke yang ini, yang soal pendanaan untuk kultivasi ya. Nah, kita memberikan ke petani bukan hanya dana tapi bibit dan pupuk. Jadi untuk menghindari petani-petani itu pegang cash gitu. Karena ini yang ditakutin sama banyak orang kan, kalau kita kasih cash ke mereka, apakah mereka akan langsung belikan bibit pupuk dan untuk langsung ke lahan? Ya, karena banyak kasus di mana petaninya begitu dapat uang, dia langsung beli motor, pesta dangdutan, kawin lagi. Jadi itu yang kita hindari. Makanya kita kita hanya kasih cash mereka sebagai contohnya uang saku setiap bulan atau setiap minggu gitu. Nanti mereka panen, mereka jual ke Tani Hub, dan Tani Hub yang akan nanti membayar ke Tani Fund, dan Tani Fund akan nanti membagi hasil keuntungannya untuk petani dan juga lender. Nah, kalau untuk AR financing, ini kira-kira skemanya seperti kayak gini. Jadi kalau AR financing kan kita itu membiayai yang piutangnya dari si petani kan. Jadi petani dia udah punya ini petani-petani yang mungkin dia udah punya marketnya tersendiri, tapi dia butuh jadi dia mau cash-nya di depan, karena rata-rata misalnya masukin ke beberapa pabrik dan lain-lain kan pembayarannya bisa 60 hari gitu. Nah, mereka tuh karena pengen punya pembayarannya ke depan, jadi kita membiayai AR-nya si pabriknya ini gitu. Nah, untuk merchant financing, ini merchant-merchant yang ada di Tani Hub. Nah, di Tani Hub kan kita kan supply ke toko buah, kita supply ke tukang jus atau restoran. Nah, ini kita membiayai mereka untuk either ekspansi atau istilahnya untuk ekspansi itu seperti mereka tuh bisa dikasih TOP yang lebih panjang, atau pembukaan bisnis baru, karena mungkin ya yang menjual ayam geprek misalnya ya, mereka tuh bisnisnya laku nih, mereka pengen cepet-cepet buka yang lain. Nah, kita bantu di sisi itu juga. Pokoknya semua ada di dalam ekosistemnya Tani Hub Group, supaya apa? Supaya kita bisa kontrol risikonya gitu. Karena ini kita kan sebagai member dari AFPI, kita udah punya komitmen untuk menjaga stabilitas atau ini menjaga supaya industrinya tuh jangan sampai goncang, jangan sampai terjadi default yang besar dan lain-lain. Karena ini kan industri yang baru yang perlu tumbuh dan perlu disupport. Makanya AFPI itu sangat-sangat rigid dan wanti-wanti ke semua membernya
AFPI itu asosiasi ini ya, apa yang fintech ya, fintech pembiayaan di Indonesia ya. Jadi ini kita semuanya menjaga supaya industri ini baik, sehat dan terus maju gitu. Nah, ini beberapa partnership yang kita udah lakukan. Ini contohnya untuk pembiayaan budidaya. Ini dengan Garuda Food. Jadi Garuda Food ini kita udah groundbreaking. Kita udah berhasil membiayai ini 37 hektar dari kacang ya, 425 juta rupiah. Dan proses yang tahap berikutnya kita akan membiayai terus sampai 350 hektar atau sekitar 4 miliar. Jadi ini salah satu success story-nya kita. Kita juga ini juga salah satu dari berbagai macam kolaborasi dengan perusahaan off-taker yang lain yang kita udah kerjasamakan. Nah, kalau untuk yang merchant financing, kita sedang pilot project dengan namanya Neil Fresh Store gitu. Jadi kita membiayai 100% untuk Neil Store ini berdiri dan semua disupport oleh semua inputs-nya ya, semua bahan bakunya disupport 100% oleh Tani Hub Group gitu. Jadi walaupun ini salah satu project yang pilot project, kita yakin ini berhasil karena ini masih semuanya dalam ekosistemnya Tani Hub Group gitu. Nah, ini contoh untuk yang pengembangan kentang granola. Jadi ini kita semua proyek pembiayaan kita pendanaan ya, semua proyek pendanaan kita pasti keluarkan prospektusnya karena kita kan harus transparan dan semua lender tuh harus bisa mengetahui mau digunakan buat apa sih ini dana yang mereka itu berikan kepada si penerima pinjaman gitu. Dan bisa dilihat di bagian paling bawah, petani mendapatkan total daily income. Jadi setiap hari kan kita kasih mereka upah ya. Itu selama 4 bulan 7 petani ini mendapatkan 208 juta rupiah. Dan pada saat udah panen, mereka itu dapat tambahan lagi bagi hasilnya itu 230 juta gitu. Jadi untung banget mereka dengan skemanya dengan Tani Fund. Dan secara umum overall ya, kalau misalnya dengan dulu kan mereka pinjam dengan tengkulak, bunganya tinggi, atau mereka tuh harus jualnya akhirnya rendah gitu. Nah, dengan Tani Fund mereka tuh untung di dua-duanya gitu. Jadi dengan kita kasih uang harian, mereka tuh nggak lagi pusing kita harus cari pinjaman gitu, karena harus nungguin 4 bulan baru bisa panen dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada lagi gitu. Semua petani, contoh yang kentang ini ya, justru bukan 25% lagi kenaikan income-nya, tapi 60% gitu di sini. Nah, kalau untuk yang pembiayaan yang ini, yang satu lagi yang pengembangan usaha toko buah, dalam 3 tahun ya, dia udah bisa mendapatkan estimasi profitnya itu sekitar 1,2 miliar dengan modal 2 miliar ya yang kita pernah. Ini yang satu project yang kita lakukan gitu. Nah, ini juga petani kacang yang lain gitu contohnya. Nah, terus ya ini slide terakhir, tapi saya sedikit mau update ya beberapa data yang tadi sempat disebutkan. Kalau Tani Fund sendiri bukannya baru disperse 30 miliar ya, tapi mungkin 30 miliar itu dalam kayak 2 bulan ini. Tapi sebenarnya sih Tani Fund udah disperse 160 miliar sih sampai sekarang. Dan petaninya sudah 2.400-2.500 petani lah, dan total project yang udah kita funding udah 344 project gitu. Jadi sedikit update lah terkait Tani Fund. Nah, mungkin presentasi saya sampai segitu aja. Ini saya tutup dengan ini motonya, kalau tadi kan motonya saya yang building impactful. Kalau motonya Tani Squad atau semua membernya Tani Hub Group ya adalah keep planting, keep growing. Jadi keep planting, maksudnya kita nanam kebaikan, nanam effort ya,
dan keep growing itu istilahnya kita baik diri kita mau company harus terus kita grow gitu. Karena kita mau jadi bukan unicorn lagi, bukan dekakorn, tapi mau jadi satu platform yang sangat impactful untuk negara kita. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Eka. Sebenarnya karena waktu presentasi Mas Eka masih banyak, mungkin sebelum saya persilahkan kepada peserta untuk menuliskan pertanyaannya yang akan ditujukan kepada Mas Eka dan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada beberapa hal yang mungkin saya yang tanyakan kepada Mas Eka duluan nih. Oh iya, boleh. Dari presentasi Mas Eka tadi itu kelihatan bahwa Tani Hub Group ini berusaha untuk masuk di ekosistem yang selama ini dikuasai oleh para tengkulak dan mohon maaf mungkin juga banyak kartel ya Mas Eka. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit pertarungan dalam tanda kutip yang dihadapi oleh Tani Hub ini bagaimana, termasuk bagaimana mengajak para petani untuk mau memanfaatkan berbagai platformnya Tani Hub Group. Silakan Mas Eka. Sorry, internet saya tadi agak sedikit kurang stabil di terakhir, bagian terakhirnya apa ya? Boleh diulang lagi, sorry. Iya, bagaimana Tani Hub Group ini mengajak para petani untuk kepada platform Tani Hub Group gitu. Padahal kan kita paham nih bahwa untuk lepas dari jaringan tengkulak itu nggak mudah banget. Gitu. Apalagi mereka lanjut ambil bibit. Terus begitu mereka panen, mereka harus kadang-kadang tuh sambil nunggu panen mereka minjem dulu. Jadi itu kayak susah mutusnya gitu. Nah untuk bisa switching dari kondisi itu terus bergabung kepada Tani Hub Group itu pendekatannya seperti apa, Mas? Ya, jadi itu pertanyaan bagus. Jadi kita pertama memang nggak langsung kayak frontal gitu ya. Biasanya kita melalui gini. Jadi sebenarnya kita juga sadar kalau istilah tengkulak itu ada dua macam. Jadi yang pertama itu tengkulak yang betul-betul hanya trader, hanya orang yang cari opportunis gitu ya, cari keuntungan sebanyak-banyaknya dan langsung injek-injek petani gitu. Itu yang kita mau eliminate. Tapi yang kita justru ada tengkulak yang kedua yang kita support tengkulak gitu ya. Tapi jangan salah, tengkulak ini, yang versi yang kedua ini adalah sebenarnya mereka itu adalah petani. Tapi kan di satu grup tuh selalu ada aja satu orang yang lebih condong gitu ya, bisa kayak lebih champion gitu ya, yang lebih pintar. Nah, ini yang menonjol ini biasanya dia menjadi pembina dari grup, dari kelompok tani, dia menjadi orang yang yang mendatangkan buyer dan lain-lain. Ini yang kita justru empower, kita kerjasamakan dan jadikan yang bersangkutan sebagai leader dari kelompok tani atau leader untuk on-board semua petani-petani yang ada di desanya dia gitu. Jadi biasanya itu yang paling gampang. Jadi kerjasama dengan satu ini, kita kasih order terus ke dia. Nah, lama-lama dia kan kewalahan untuk penuhin sendiri. Dia ajak yang lain. Jadi otomatis grup kelompok taninya jadi lebih besar lagi karena kelompok tani yang tadinya sulit dijangkau jadi gabung. Nah, kalaupun kelompok tani yang lainnya tadinya istilahnya dikuasai sama tengkulak dan lain-lain, nah, mereka secara istilahnya kan ini psikologis kayak massa ya. Jadi mereka merasa kayak saya lebih untung kalau kerjasama dengan Tani Hub gitu. Jadi ya tengkulaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Jadi tengkulak yang versi satunya ya itu nggak bisa apa-apa juga karena added value dia memang akhirnya akan hilang gitu. Dan petani itu kan bisa fight. Tengkulak kan cuma 1-2 orang. Kelompok tani isinya 10-20 ya kan. Jadi kalau grup yang isinya 20 orang ini merasa saya maunya kerjasama dengan Tani Hub Group gitu ya. Lama-lama yang versi satu tengkulak itu ya dia minggir gitu. Nah, yang kedua kita juga ada punya field team yang secara aktif juga datengin satu-satu, kasih training, kasih bimbingan, akhirnya ngajarin tentang jualan online. Terus yang ketiga mungkin kita kolaborasi banyak dengan pemerintah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dengan lembaga-lembaga lain. Karena banyak lembaga yang contohnya udah punya CSR atau punya untuk memang ada kegiatan membimbing UKM. Contohnya Bank Indonesia ya. Bank Indonesia kan salah satu mitranya kita yang kita tuh senang banget gitu. Karena Bank Indonesia tuh sangat memperhatikan UKM gitu, terutama di pertanian. Jadi kadang Bank Indonesia manggil kita, tolong dong, saya punya binaan UKM yang pertanian kayak gini, boleh nggak mereka itu mulai berjualan lewat Tani Hub gitu. Jadi ya itu sih. Jadi kita macam-macam sih caranya gitu. Sebenarnya effortnya nggak terlalu banyak, cukup yang penting key partnersnya ada, lama-lama nambah sendiri kok jumlah petaninya. Oke, Mas Eka. Meskipun tantangannya kita cukup ini ya, kedepannya cukup bikin deg-degan, jumlah penduduk terus meningkat, lahan berkurang, nah terus gimana tuh kita bisa menyediakan pangan yang berkualitas seperti yang cocok ya dengan target pemenuhan gizi warga. Mas Eka, kita sudah menerima sejumlah pertanyaan per 3 di lewat 12 menit ini. Mungkin saya bacakan dulu yang pertama, Mas Eka. Dari Mas Rio Aji Perdana, pertanyaannya, apakah ada dampak tertentu yang terjadi di sektor pertanian pada masa pandemi? Maksudnya mungkin pada masa pandemi ini, bagaimana apa aja sih dampak pandemi ini kepada sektor pertanian? Terus bagaimana Tani Hub membantu untuk mengatasi berbagai kendala yang ditimbulkan oleh pandemi ini, Mas Eka, kira-kira? Ya, oke. Jadi memang pandemi ini berdampak buruk dan baik at the same time gitu ya. Jadi buruknya apa? Karena yang tadinya contohnya ya, buruknya adalah restoran-restoran yang jadi kliennya kita tutup, oke? Tapi restoran-restoran yang tidak menjadi kliennya kita, tapi mereka itu adalah kliennya petani-petani yang lain, itu juga tutup, masuk pasar. Nah, jadi karena tutup, petani yang itu juga bingung mau supply kemana gitu. Jadi itu yang dampak buruknya terjadi. Tapi dampak baiknya apa? Petani-petani yang tadinya saya pusing online, aduh saya udah terlalu tua untuk belajar online apa itu gitu kan? Atau mereka males atau gitu. Nah akhirnya mereka karena desperate ya, jadi akhirnya mereka cari tahu, aduh gimana saya bisa jual online, jual hasil panen saya gitu. Ya udah akhirnya gampang banget untuk onboard mereka gitu. Jadi kita sama pandemi ini justru onboard 15.000 nih gitu. Jadi waktu yang dalam waktu singkat tiba-tiba banyak banget petani yang terdaftar di kita gitu karena pandemi ini. Jadi proses transformasi digital justru berlangsung sangat cepat di saat pandemi ini. Jadi itu yang sisi yang positifnya jadi COVID ya. Tentunya ya COVID itu bukan sesuatu yang baik ya, tapi maksud saya itu the bright side of it adalah proses transformasi digital yang jauh lebih cepat. Dan di sisi lain demand kita juga meningkat, jadinya penyerapan. Jadi walaupun petani-petaninya itu banyak yang istilahnya itu banjir ya, masuk ke Tani Hub, tapi juga banyak yang order juga, jadinya impas gitu. Switching, bagaimana bisa memanfaatkan platform online untuk menjual produk-produk pertanian. Saya kebayang nih, berarti lagi di kebun bawang atau cabai mereka bawa laptop atau bawa handphonenya dan bertransaksi dari situ. Menarik sekali. Jadi wajah petani kita itu mungkin bisa bergeser dari yang wajah harus baju lusuh penuh tanah gitu atau lumpur menjadi petani yang lebih keren dikit ya, kayak kira gitu, Mas Eka. Well, petani kalau di lapangan tetap baju lusuh dan bertanah ya, tapi mungkin petani-petani, contohnya petani kita orang di kota bisa jadi petani tanpa harus ke lahan, yaitu dengan membantu menyalurkan pendanaan melalui Tani Fund contohnya, atau membeli produk-produk ya petani dari aplikasinya Tani Hub gitu. Nah ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Najib di Mandiri Syariah. Nah, kan ada
pertanyaan tuh kan, dari mana sumber pendanaan Tanifan gitu? Apakah kerjasama dengan pihak perbankan? Yes, kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak perbankan. Yang sekarang lagi ongoing tuh justru lagi sama kita pernah sama BPR, pernah sama bank yang umum juga, dan sekarang sama BRI dan Mandiri itu juga lagi ongoing gitu. Jadi sama BRI, Tasya berapa ya? Ya nanti kira-kira berapa miliar gitu mereka 100 miliar ya gitu ya. Terus kalau Mandiri berapa? Sampai 200 sampai dengan 200 miliar yang kita rencana mau salurkan kepada petani. Jadi memang untuk skema dengan perbankan kita udah lumayan mateng lah ya, ada beberapa skema yang works for the banking. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang dari perbankan, kita sangat-sangat open untuk kolaborasi. Nah, sekarang ini pendanaan kita selain dari perbankan, dari institusi yang ngasih, contohnya dia mau dananya bisa bergulir terus ya, tapi bentuknya CSR-nya dia, kita juga manage gitu, bukan manage ya, kita terbuka. Dan yang ketiga, mayoritas juga banyak individu, perorangan juga kasih lending melalui Tanifan. Jadi mungkin bisa buka websitenya kita di www.tanifan.com, bukan fun ya, bukan fun happy, tapi fun FUND gitu. Nah itu ada semua prospektusnya untuk melihat gimana breakdown penggunaan dananya dan expected return itu berapa. Jadi return yang kita berikan gitu itu cukup menarik juga sih, kayak minimum 12% sih rata-rata gitu, sampai dengan 15 dan 17% per annum ya. Next questions ini dari Pak Fajar Suryadi Putra. Mas, kalau mau investasi minimal dananya berapa? Terus bentuk investasinya nanti yang diterima apa? Ada kontrak atau perjanjian tertentu dan bisa dapat laporan nggak? Kira-kira. Nah, jadi kita minimum pendanaan pemberian pinjaman. Jadi oleh OJK kita nggak boleh bilang investasi ya, karena investasi itu untuk pasar modal. Jadi untuk fintech kita bolehnya lending gitu, pemberi pinjaman, atau ya memang kita dibatasi penggunaan kata-katanya ya. Jadi saya takut ada yang dari OJK lagi dengerin, terus saya ngomong investasi di semprot besok payment surat teguran. Jadi kita minimum pemberian pinjaman adalah Rp100.000 per unit, dan itu ada semua kok informasinya di websitenya Tanifan. Ada surat perjanjian untuk lender dan untuk mendapatkan report progress juga ada gitu. Jadi kita lengkap kok gitu. Dan ada juga surat yang ini garansi penyerapan komoditas hasil panen, dan juga ini sih kita kan ada laporan dari pendamping agronomis yang profesional gitu, yang mendampingi petani ini selama proses kemitraan dengan Tanifan. Jadi ada semua gitu. Jadi monggo kalau mumpung November ada promo cashback ya. Jadi ya Mas ya. Luar biasa. Nah, mungkin bonus akhir tahun atau bonus-bonus lainnya ini bisa dialokasikan ke Tanifan ya Mas ya, untuk biar uangnya muter lebih banyak lagi. Buat coba-coba lah ya. Nah, adik-adik mahasiswa mungkin bisa manfaatkan juga dana tabungannya, sekaligus juga belajar investasi daripada sekedar menerima materi perkuliahan ya Mas Eka-nya. Saya akan prioritaskan pertanyaan ini dari Pak Muhammad Heriadi Arifin. Nah, ini saya yakin beliau dari petani nih Mas yang nanya ya. Gimana caranya bekerja sama dengan Tani Hub? Jadi terus kalau misalkan ada saran nggak mungkin dari Tani Hub-nya mengenai produk apa yang harus ditanam, bentuk pendampingan mungkin Mas Eka? Jadi iya betul. Jadi untuk kerjasama dengan Tani Hub sebagai vendor atau mitra petani ya, itu memang tinggal register aja sih
bisa di websitenya kita, bisa di aplikasi, dan apa namanya, kalau untuk mengetahui rekomendasi apa aja yang mesti ditanam ya, sebenarnya sih menurut saya itu kalau sebenarnya sih kita ada sih list hal-hal demand ya, forecast dari demand yang ada di market seperti apa. Tapi balik lagi ke tanahnya itu ada di mana dan specialty-nya orang-orang yang mengelola tanahnya itu apa. Jadi jangan sampai kita rekomendasi nanam tomat, tapi padahal sebenarnya orangnya nggak ngerti nanam tomat. Jadi sebenarnya sih nanti kita bisa share apa yang kita biasa beli dan forecastingnya seperti apa. Tapi untuk pastinya hasilnya seperti apa, ya itu tergantung dari orang yang mengelola tanahnya dan lokasinya dan lain-lain. Gitu. Nah, ini memang beberapa pertanyaan tadi memang menghendaki proaktif dari sisi user, entah itu petani, entah itu para pemilik dana ya Mas ya. Nah, memang agak mengkhawatirkan dari sisi petani nih Mas, bagaimana mereka mengoperasikan gadget mereka nih untuk mendaftar dan seterusnya. Tapi kita berharap bahwa dengan pandemi ini memberikan akselerasi. Saya yakin juga mungkin mereka bisa manfaatkan anak-anak mereka untuk membantu bagaimana mereka bisa terkoneksi kepada TaniHub. Nah, pertanyaan berikutnya dari ini mahasiswa dari Indonesia Banking sendiri, Mbak Aureli Tiandra. Nah, tadi nyambung tuh dengan pertanyaannya, dengan statement sebelumnya tuh Mas. Ada nggak sih pelatihan mengenai teknologi, khususnya mungkin yang bagaimana menggunakan platform dari TaniHub ini? Yes, pasti kita memberikan training, entah itu yang dilakukan oleh field team-nya kami, maupun yang kita itu tandem sama pemerintah daerah. Jadi kan mereka suka ada sosialisasi. Dinas Pertanian juga kan kita dekat sekali dengan Kementerian Pertanian ya. Jadi mereka suka ada training dan kita sekalian nebeng sih. Karena kan pemerintah kita sangat-sangat suportif dan ingin semua sektor itu terdigitalisasi, gitu. Bukan hanya sekedar digitalisasi, tapi karena ingin memanfaatkan momentum digital dan efisiensi dengan adanya digitalisasi. Dan kita biasanya selalu diminta untuk membantu programnya pemerintah di sini ya, termasuk kalau pertanian ya pasti kita ikut. Ada namanya petani online ya, kita langsung support gitu, karena kita sih memang ini sesuai dengan visi kita juga. Jadi pelatihan dan lain-lain pasti. Tapi mungkin kalian jawab ada pertanyaan terkait dengan penerapan AI ya, artificial intelligence di sektor pertanian. Jadi kita memang lagi uji coba, tapi memang AI ini sedikit belum mature buat saya ya, dan AI ini mayoritas lebih cocok dipakai oleh negara-negara yang lahan pertaniannya besar, tapi yang mengelola sedikit. Kalau di Indonesia masih mengelola lebih banyak daripada lahannya ya. Dan yang kedua, mungkin AI yang kita pakai itu lebih kepada di Indonesia itu kesulitan yang namanya air. Jadi kita negara tropis tapi kesulitan air. Mayoritas itu gara-gara mungkin cara bercocok tanamnya masih kurang bagus ya, jadi pohon-pohon ditebangin, padahal pohon-pohon itu sebenarnya yang menahan air ya, bahkan mata air itu banyak yang kering sekarang karena petani-petani pada tebang semua pohonnya gitu. Atau jadi kita paling AI itu kita coba untuk pengairan ya. Tapi juga AI yang paling lebih cepat lagi untuk dikembangkan kerjasamanya ya itu lebih ke indoor farming ya. Jadi itu yang menurut saya tuh lebih prospectful ya untuk short term ini. Kalau long term pasti ya dan machine learning untuk pertanian menarik ya. Tapi menurut saya sebagai kan harus praktis juga ya. Kalau sesuatu yang konseptual tapi susah dieksekusi itu juga sesuatu yang buat saya ya susah gitu karena dana kita terbatas. Gitu. Tapi kalau pemerintah mau lakukan ya kita aja. Iya. Nah, menyambung nih Mas, ada pertanyaan dari
Mbak atau Mas ini ya, Deka Syampranindra SP, Sarjana Pertanian. Nah, tadi itu kan kita bicara tentang petani konvensional ya, yang berbasis lahan basah ya, seperti itu. Nah, kalau partnership dengan petani hidroponik sudah ada atau bagaimana, Mas? Sudah. Kita juga menjual produk-produk yang hidroponik karena kita udah kolaborasi dengan petani kota juga gitu. Jadi petani-petani yang ada di kota. Jadi terutama sayuran. Ini karena sayuran itu kan mungkin kalau sayurannya ada di Lembang dan lain-lain, kebayang nggak ngangkutnya kan panjang ya perjalanannya, sedangkan sayuran shrinkage-nya juga sangat cepat. Jadi mungkin berangkatnya 100 kilo, nyampe di Jakarta walaupun masih dalam hari yang sama bisa shrink 15%, jadi nyampenya 85 kilo. Nah itu makanya pernah perhatiin nggak, sayuran nggak pernah ditaker dalam berat, biasanya perikat gitu, karena memang shrinkage-nya tuh sangat-sangat cepat ya. Jadi kita sih kalau sayuran pengennya sih kolaborasi dengan banyak petani kota lah istilahnya, dari indoor farming, karena jaraknya dekat, jadi baru dipanen langsung bisa dijual gitu. Jadi shrinkage-nya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi memang kolaborasi kok gitu. Makanya di aplikasi kita ada banyak orang yang jualnya hidroponik. Gitu. Iya, ini alhamdulillah sekali Mas, karena jujur kalau hitung-hitungan hidroponik ya, dengan modal sekian, dengan produksi sayuran per bulan yang mungkin nggak akan habis kalau dikonsumsi sendiri, dengan adanya info dari Mas tadi, ini membuka peluang juga ini untuk para petani perkotaan untuk nggak ragu lagi menerapkan urban farming ya Mas ya. Lumayan dan pasarnya ada gitu. Betul. Mas Eka, ini pertanyaannya nggak berhenti-berhenti ini. Iya, mungkin terkait dengan gimana caranya bisa walaupun mahasiswa pengen buka account tani fund dengan dana terbatas. Ya sebenarnya sih dana terbatas, semua orang pernah jadi mahasiswa, yakin semuanya pernah kere, tapi jadi ada yang pepatah yang lucu yang pernah Donald Trump keluarin ya, itu adalah if you're born poor, it's not your fault, tapi if you die poor, it's your fault gitu kan. Jadi jadi intinya sih kalau kita ingin ya kaya di kemudian hari ya itu tergantung dari apa yang kita lakukan dari sekarang, bukan jangan salahkan ibu yang melahirkan. Tapi iya, jadi salahkan diri kalau misalnya udah dewasanya juga masih miskin gitu ya. Itu menurut saya itu menarik ya, karena ini yang membuat kita tuh harus belajar investasi, baik itu di perbankan, di surat utang, di obligasi ya, di saham dan apapun. Intinya sih investasi itu sangat penting. Mau seminimum mungkin, sebisa mungkin tabunglah dari sekarang. Ada namanya istilahnya. Kenapa sih dulu banget itu orang bikin itu? Ya. Silakan Mas lanjutkan. Iya. Oke, ini mungkin konfirmasi lagi nih dari Mas Muhammad Heriadi Arifin. Berarti memang ada pendampingan untuk kami dari Tani Hub, mulai dari teknologi pertanian, bibit, pengelolaan lahan sampai panen ya Mas Eka. Ini nih udah menghandle tugas berapa kementerian nih kira-kira? Kita nggak take over tugas kementerian karena tugasnya mereka banyak dan sangat mahal ya. Jadi memang kita membantu tapi sebagai support, tapi bukan sebagai yang take over tugasnya kementerian sih. Lama-lama bisa nih kalau misalkan scale-nya tambah gede nih Mas. Waduh, kayaknya berat. Iya. Saya mau sedikit ya, Mas. Ya, saya sedikit mau sharing tentang, kan berhubung banyak mahasiswa. Ya. Saya mau kasih lihat yang namanya the power of compounding effect. Nah, ini bisa lihat kan. Jadi saya istilahnya di sini, orang kalau misalnya umur kan mahasiswa mungkin lebih muda lagi ya daripada 25 tahun. Saya pakai simulasi ini,
untuk menunjukkan kepada tim yang ada di Tani Hub ya. Kalau orang menabung 1 juta per bulan, karena ini 25 tahun itu saya anggap udah kerja, jadi waktu itu saya bilang kalau bisa nabung 1 juta per bulan, dan let's say interestnya kalau di perbankan ya mungkin 6% ya. Nah, kira-kira dalam setahun dia kan dapat segini nih. Nah, orang yang mulai duluan, anggaplah namanya Eka, dia mulai 10 tahun lebih awal menabung di bank. Dia akan mendapat kira-kira segini, oke? Habis itu dia stop nabung dalam 10 tahun. Nah, sedangkan saya pakai istilahnya Ivan tuh co-founder saya di Tani Hub. Nah, Ivan dia pikir saya nabung 10 tahun lagi aja deh, nggak apa-apa. Dia baru nabung nih 10 tahun 1 juta per bulan. Nah, pada saat umur 60 tahun, Eka yang udah berhenti nabung, tapi dia udah nabung lebih awal 10 tahun ya. Di terakhirnya, dia uangnya lebih banyak dibanding Ivan. Bisa dilihat di sini kan, adik-adik. Nih, beda banget kan antara yang Ivan dengan yang Eka. Gitu. Karena padahal lebih lama nabungnya Ivan dibanding Eka. Nah, jadi ini namanya power of compounding interest gitu ya. Jadi makanya pentingnya kita itu menabung dan mulai investasi sejak dini itu di sini gitu. Jadi sekecil apapun harus mulai dini gitu. Jadi makanya lagi-lagi if you're born poor, it's not your fault, but if you die poor, it is your fault gitu. Wah, adik-adik, jadi tahan dulu ya belanjanya setiap bulan. Nggak ada salahnya menyisihkan 100-200 per bulan. Setahun bisa dapat 1 juta, nanti bisa terakumulasi. Minimal itu kalau misalkan dia masuk kuliah semester 1, saat wisuda udah lumayan tuh tabungannya. Mas. Iya, udah mulai. Apalagi di Tani Fund, return-nya 12% sampai 15% kan lumayan gitu. Ya kan? Per tahun ya, bukan per bulan. Kalau per bulan itu atau curiga ya itu. Perempuan saya langsung tanam dana tuh Mas di situ. Waduh. Per tahun juga tetap menarik tuh. Oke. Untuk pertanyaan dari Deandra Amrita Salsabila, kembali nih dari mahasiswa IBS, Mas Eka. Ini mungkin terkait dari kekhawatiran Mbak Deandra ya, ketika pergi ke supermarket pasti melihat sayur dan buah-buahan di display fisiknya itu bagus, namun mungkin begitu begitu dimasak ternyata nggak seperti yang di display. Bahkan banyak juga yang kayak tadi Mas sampaikan menjadi terbuang gitu ya Mas. Bagaimana tanggapan Tani Hub apabila petani yang bergabung dengan Tani Hub menawarkan hasil panen yang kurang bagus, fisiknya kurang bagus tapi kualitas yang baik? Ada nggak kira-kira itu Mas? Ya memang kita bikin gradingnya beda-beda. Yang ada yang kasih grade A, di mana fisiknya bagus, kualitasnya bagus, dan ukurannya bagus dan lain-lain ya. Kita grade B yang mungkin yang kurang bagus ini ya, BC. Semuanya kita bantu petani itu untuk cari market yang tepat. Karena ada beberapa, contohnya supermarket mereka maunya yang bentuknya bagus aja gitu. Kalau di restoran kan ya saya potong juga, saya kelola juga, saya goreng juga. Ya itu yang mereka tuh akhirnya beli yang grade C dan D, itu nggak masalah buat mereka. Kita bantu sih semua petani kita menjual hasil intinya. Tadinya kalau petani itu hanya mengandalkan supermarket, maka dia akan banyak food waste karena petani Indonesia hanya 40% hasil panennya mereka yang grade A, grade B. 60% itu grade yang bergrade ya. Jadinya biasanya dibuang, dikonsumsi sendiri atau dijual lokal atau dibuang sama mereka. Itu yang biasanya diviralkan di WhatsApp ya, di WhatsApp University. Diviralkan kalau ada dibuang-buang tuh buah naga atau tomat di jalan. Sebenarnya itu bukan, itu yang grade-nya C dan ke bawah gitu, yang tidak laku di supermarket.
Tapi dengan jual di Tani Hub, biasanya kita link mereka juga dengan restoran yang lain-lain yang jualnya yang perlu prosesnya yang grade yang di bawah aja gitu. Karena harga yang saya tahu, saya mulai explore ke yang grade UKM yang lebih kecil-kecil lagi, hotel, restoran, catering dan restoran yang kecil tuh karena pengalaman begini. Dulu kita pernah tawarkan ke warung, waktu itu kerjasama dengan salah satu aplikasi pengantar makanan ya atau yang Go atau Grab gitu. Nah ini kita pas ketemu, kan kita kolaborasi dengan mereka, ketemu dengan merchantnya bilang, oh di Tani Hub kemahalan gitu. Kita kaget, padahal sebenarnya kita tuh termurah karena kita kan langsung dari petani. Ternyata yang dia jual itu memang ya kan kita waktu itu tawarin ayam ya. Kok ayam kita dibagiin mahal, padahal ayam kita termasuk murah gitu ya untuk ukuran kayak Jakarta dan ternyata memang mereka biasa belinya itu ayam yang speknya lebih rendah gitu. Nah atau kadang tiren dan ayam yang kayak gitu-gitu. Jadi makanya bisa murah. Nah kita akhirnya setelah kita ketemu dengan mereka, jadi itu kaget sih ketemu dengan dirinya, boleh lihat nggak ayam yang bisa dibeli? Oh ya nih, dia ambil ember, dia keluarin di depan, jatuh gitu ke lantai, terus wah oh gitu ini terus dia kasih lihatnya ayam yang dia ini harganya murah. Nah kita lihat gitu, oh kita tawarin gini, oh saya punya yang speknya lebih rendah tapi masih higienis karena kan kita kan ini kan ISO kan, jadi kita nggak mungkin jual dan lain-lain. Kita kasih yang speknya lebih rendah, mungkin ayamnya lebih kecil atau dia ukurannya lebih kecil atau gimana ya. Dia tuh masih higienis, bagus dan harganya bisa bersaing dengan yang kualitasnya sangat jelek itu. Jadi price to quality di Tani Hub tuh sangat-sangat bagus ya. Jadi dan kita berusaha ya ini sih kayak merubah pola makan yang intinya daripada UKM itu beli yang kurang baik ya dan masyarakat, jadi kita kasih yang lebih higienis, lebih bagus. Berarti sebenarnya kita tidak punya masalah dengan kualitas ya produk-produknya yang dijual di Tani Hub. Sebenarnya masalah kualitas itu problem yang dibikin oleh customer kayak kita sih, karena setiap kali kita ke supermarket kita selalu pilih-pilih buah yang bagus yang mana. Nah kita yang menjadi biang keladinya gitu, gara-gara kita supermarket akhirnya nggak mau nih beli dari petani yang ukurannya kecil atau gimana gitu. Padahal 60% hasil petani itu nggak masuk kualitas yang kita biasa lihat kayak gini. Jadi kita cuma secara nggak sadar kita ikut injek-injek petani sebenarnya sih aslinya. Nggak ada yang salah dengan ukuran ya, kayak misalkan saya tanam cabai juga itu juga ukurannya pasti beda-beda dalam satu pohon gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan kualitas, paling hanya perbedaan ukuran. Nah tadi Mas Eka juga menjelaskan mengenai ada ayam juga, berarti nggak cukup buah-buahan dan sayur ya Mas ya. Kita terima ayam, sapi, bebek, telur, semua ada. Ada semua, iya. Luar biasa. Paket lengkap. Jadi silakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, kalau ada yang ingin memulai bisnis berternakkah, berkebunkah, mau kebun konvensional ataupun yang urban farming, sudah ada nih Tani Hub dengan berbagai platformnya. Kurang modal ada Tani Fund, nggak masalah kualitasnya nggak perlu khawatir karena ada Tani Supply. Terus masalah marketingnya sudah ada Tani Hub. Iya, dan kalau mau jadi petani tapi tanpa turun ke lahan, ya bisa membiayai petani yang udah ada. Jadi kita ikut ini kan, jadi kontributor pertanian gitu. Dan selain returnnya bagus, kita kasih social impact ke petani-petaninya kita. Jadi itu sih. Mas tadi masalah pupuk bibit itu yang ambilnya dari mana Mas? Nah kita membantu kan petani kalau beli bibit pupuk dan lainnya biasanya di retail ya, eceran, harganya mahal. Nah kita membantu mereka membeli di harga yang lebih murah karena kita itu deal langsung dengan distributornya. Gitu. Dengan kayak gitu kan kita punya bargaining power karena banyak petani yang beli, jadi
Jadi kita bisa beli langsung dengan distributor, akhirnya bisa harganya murah, hingga kita menekan yang namanya harga produksi dari petani. Nah, waktu kita masih tersisa, ada pertanyaan dari Pak Imam Nur Cahyo Pambudi. Jika terjadi gagal panen, risiko investor dan petaninya bagaimana ya? Apakah ada asuransi atau jaminan tertentu yang bisa diperoleh oleh petani? Kira-kira gimana Mas Eka? Oke, nah karena ini peer-to-peer lending, alias ini kita si pemberi pinjaman itu dengan sadar memilih saya mau minjemin ke yang proyeknya di sini, dan kita tidak menghimpun dana, kita hanya sebagai platform mempertemukan, maka semua resiko ditanggung oleh pemberi pinjaman. Namun OJK juga sangat concern terkait ini, makanya OJK mewajibkan semua pemain fintech untuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk bisa mengcover memberikan asuransi kredit gitu, yang akan nge-cover 70-80% dari kredit tersebut gitu. Jadi memang asuransi itu selalu ada. Nah, memang kalau kayak gitu nggak aman dong dan sebagainya ya. Menurut saya high risk high return. Kalau mau aman itu aman banget ya di obligasi negara, tapi ya sebenarnya itu tapi kalau mau high return ya memang ada risikonya, tapi yang bisa menjadi satu referensi untuk misalnya untuk memilih yang nggak terlalu high risk ya lihat TKB 90-nya mereka. Contohnya kalau Tanifan kan TKB 90-nya masih 100%. Jadi sejauh ini kita selalu memberikan return-nya itu return dan principal kepada para lender. Ini kayaknya kalau mau masuk sebagai lenders di Tanifan kayak harus belajar dulu atau ada kursus tersendiri mungkin Mas? Oh kan kita selalu ada pelatihan tentang personal finance gitu, dan walaupun itu nggak selalu memaksakan untuk membelikan produknya Tanifan kan, kita seperti yang tadi saya jelaskan tentang power of compounding interest gitu, itu kan semuanya itu kan umum aja, bisa di bank, bisa di obligasi dan lain-lain. Nah terus kalau misalnya ke Tanifan ya kita tuh sangat proper ya, kita prospektusnya kita kasih, orangnya juga pelaporan pajaknya pun kita urusin, bukan ngelaporin buat orangnya, tapi printan bukti potong pajak segala, kita tinggal satu klik itu keluar semua gitu. Jadi betapa nyamannya rasanya menjadi lender di Tanifan kan, udah return-nya bagus, orangnya social impact-nya juga dapat, jadi ada pahala tersendiri kan buat kita yang membantu petani, dan kita juga membantu negara karena pajaknya kita sangat disiplin di situ. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka, kok dipotong pajak lagi ya, bukan dipotong buat Tanifan ya, itu buat negara gitu kan, kita kan cinta negara kita. Terakhir Mas, pertanyaan dari Mas Toto Sugiarto. Ini pada saat panen raya itu kan pasti terjadi produksi massal, bahkan mungkin oversupply, harga turun. Nah, kalau saya sih langsung mengarahkan kedua pertanyaan nih, berangkat dari pertanyaan Mas Toto ini. Bagaimana Tanihub menyerap ya semua produksi tadi, otomatis itu akan butuh gudang yang cukup, gudang termasuk penyimpanan ya Mas ya, yang cukup betul bisa diandalkan gitu. Kita dari sisi saya jawab langsung harga gitu. Oke, saya jawab langsung. Kita mungkin tuh pertanyaannya itu sedikit mirip kayak seolah saya mungkin kepala bulog atau kayak gitu ya, atau menteri perdagangan. Ya mudah-mudahan suatu hari saya bisa kontribusi sebagai menteri perdagangan ataupun kepala bulog. Tapi intinya kita sebenarnya walaupun itu bukan tanggung jawabnya kita untuk menyerap hasil panen raya, tapi bisa mungkin kita karena memang tujuan kita itu mau membantu pertanian Indonesia, kita mencoba untuk menyerapnya. Tapi yang memang short term ya, dalam jangka waktu yang
singkat ini, yang ya mungkin beberapa tahun ini memang tidak akan maksimum. Yang kita sedang lakukan sekarang adalah kita membangun forecasting system yang sangat sophisticated, sehingga kedepannya petani itu nggak lagi ini saya flashback sedikit, mundur sedikit. Petani di Indonesia kenapa bisa panen raya? Karena petani di sini simple. Dia mau nanam apa ya gitu. Terus dia ke sebelahnya, "Oi, lu nanam apa?" Cabai. Oh iya, yaudah gue nanam cabai juga deh gitu. Jadi akhirnya yang tangganya lagi cabai. Akhirnya semuanya cabai. Jadi begitu semuanya panen ya jeblok, ngerti kan? Tapi padahal jeblok semuanya kapok. Aduh, gue nggak mau cabai. Iya, gue juga nggak mau. Gue mau tomat aja. Yaudah, gue tomat juga deh. Gue tomat. Akhirnya semuanya tomat. Begitu panen jeblok gitu. Jadi siklus ini tuh selalu terjadi gitu. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga dan yang fluktuasi supply dan harga itu yang sangat tinggi di Indonesia. Ini yang kita mau kontribusi ya Tani Hub Group adalah memberikan forecasting system karena kita technology company dengan data, dengan big data yang kita punya dan modelnya kan kita lulusan matematik, lulusan statistik, lulusan computer science dan orang-orang yang finance itu kita hire gitu, mahal yang ambil gitu ya. Kita tahu ada duit investor 630 miliar kan, kalau mau pakai buat apa kan, kita pakai buat hire yang the best talents dong gitu. Nah, dengan kayak gitu kita ciptakan teknologi untuk memberikan forecasting sehingga kita bisa kasih tahu ke petani yang membernya Tani Hub. Dia buka terus kita rekomendasi 5 yang dia mau ambil. Oke, saya ambil yang ini. Terus kalau bisa dia lapor. Nah, kalau dia lapor, kita bisa langsung mungkin ngurangin jumlah petani yang mau nanam cabai. Jadinya petani yang lain begitu buka di daerah mana, dia ngelihatnya, oh bawang sama padi, udah ya saya tinggal pilih gitu. Dan kedepannya dengan kita punya basis petani mungkin 100.000 atau 200.000 dan semuanya itu tinggal membaca aplikasinya kita. Oh, kalau nanam cabai ya kita bisa nih gitu, dan sekarang atau dalam seminggu. Tapi kalau minggu depan ya nggak bisa nanam cabai. Karena apa? Karena udah ada banyak orang yang akan nanam cabai. Kita akan secara real time ngasih tahu ke petaninya apa yang option apa yang oke gitu untuk ditanam. Karena kita juga melakukan forecasting demand. Nah, demand ini nanti ya kan kita bisa tahu nih kira-kira orang behavior-nya akan beli apa sih. Kan Ibu Tito kan ini sempat di Gojek nih. Gojek kan datanya kan luar biasa banyak. Mereka bisa bikin keputusan tuh berdasarkan data gitu. Dan itu yang membuat startup sangat valuable. Dan itu yang membuat startup tuh kenapa sih Gojek, kenapa kayak Tokopedia bisa valuasinya itu ratusan triliun gitu ya. Ya karena mereka punya teknologi untuk memberikan rekomendasi. Ada kan beberapa e-commerce yang bahkan bisa menjadi konsultan bisnis. Karena apa? Karena dia tahu betul orang-orang di daerah sini biasanya setiap hari apa itu belanjanya rata-rata belanjanya kayak gini. Jadi kalau dia ada orang mau nanya mau buka bisnis apa sih, nah dia bisa rekomendasi, tinggalnya di mana? Oh saya tinggal di Cilandak. Oh Cilandak, yaudah coba deh buka usaha ini. Sehingga kalau ada kan rata-rata orang akan beli power bank, akan beli roti, itu delivery-nya cepat. Jadi delivery bisa setengah jam kayak di China. Sana delivery setengah jam gitu. Karena apa? Karena Alibaba dan lain itu udah tahu data-data. Oh ini barang-barang apa yang bisa diorder di daerah sini, sehingga nggak lagi dikirim dari Bandung, nggak lagi dikirim dari Bekasi, tapi dikirim dari Cilandak juga gitu. Karena apa? Karena mereka udah tahu nih kebiasaan orang-orang forecasting akan order begini-gini aja gitu. Jadi itu yang akan dilakukan Tani Hub juga. Kita akan memberikan forecasting supply dan demand. Kalau orang mau beli juga, saya mau beli juga dari Tani Hub, tapi saya baru mulai beli 3 bulan lagi ya. Ya udah kita bisa tahu nih, ini produk-produknya ini aja, nanti tinggal input aja, nanti petani kita juga tahu nih, oh saya tanam gini nih, biar 3 bulan lagi panen ada yang beli gitu. Ini yang kita mau rubah. Tapi kalau menyerap yang panen minggu depan, bulan depan ya kita usahakan sebisa mungkin. Tapi ya
untungnya saya bukan menteri perdagangan sekarang, jadi saya nggak pusing di situ ya. Kalau jadi kepala Bulog itu kan pusing ya sekarang. Tapi mungkin 5 tahun lagi kita punya model yang bagus, saya pede. Jadi menteri, oh ya gampang, pasti bisa gitu. Saya tahu data saya udah lengkap gitu semua. Ya, ini adalah sinyal berarti 5 tahun berikutnya, periode berikutnya Mas Eka maju ya Mas. Baik Mas Eka, mohon maaf banget. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang saya tidak sempat bacakan nih. Ada harapan juga tidak hanya di Jawa dan Bali, Sumatera juga dong gitu ya dari Pak Budi Harto Setiawan. Terima kasih Mas Eka atas diskusinya. Ini saya bertugas untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari seminar kita pada siang hari ini. Banyak sekali sebenarnya, tapi terkait dengan waktu saya mungkin sampaikan 3 poin saja. Yang pertama, khusus untuk petani, ada yang saya highlight tadi, pinjaman untuk sektor pertanian sebenarnya tantangannya luar biasa dan bahkan banyak bank yang menghindari. Tapi Tani Fund, Tani Hub Group maju untuk mengisi posisi kosongnya posisi tersebut. Poin kedua, efisiensi dan quality improvement supply chain produk-produk pertanian adalah program mendesak yang perlu dipikirkan bersama, baik oleh para regulator maupun juga petani di lapangan. Kemudian poin ketiga, petani yang terorganisir dan yang terintegrasi dengan teknologi, saya pikir ini bisa menjadi faktor kunci untuk suksesnya pertanian Indonesia ke depan. Bapak Ibu, saya mohon maaf telah memandu seminar ini jika ada kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya. Saya mohon maaf kepada Mas Pamitra Wineka, Mas Eka, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir berbagi di seminar Indonesia Banking School. Semoga kedepannya bersedia kami undang kembali ya Mas ya, karena saya yakin nih dari informasi tadi itu masih banyak tuh diskusi yang perlu kita lanjutkan. Selanjutnya saya serahkan acaranya kepada MC. Silakan Mas Ando. Baik, terima kasih kepada Ibu Nova Novita STMSAK. Selanjutnya adalah pemberian plakat secara virtual sebagai tanda terima kasih kepada pembicara dari Indonesia Banking School. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Pamitra Wineka MSI, Presiden dan Co-founder Tani Hub Group. Terima kasih juga sebanyak-banyaknya kepada pembicara pada kali ini, Bapak Pamitra Wineka MSI, dan juga Ibu Moderator, dan semoga apa yang dipaparkan oleh pembicara dan moderator dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita dapat membangun perekonomian Indonesia kembali, khususnya di bidang agriculture, dan semakin berjaya untuk Indonesia. Pengumuman e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini, berakhir sudah webinar kuliah umum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar kuliah umum, mahasiswa dan pimpinan Indonesia Banking School beserta jajarannya, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia, dan sampai jumpa di webinar kuliah umum selanjutnya yang akan disampaikan oleh CEO Pintu, Bapak Jet Sutoyo pada tanggal 20 November 2020 hari Jumat, dan juga saksikan juga orasi ilmiah wisuda Indonesia Banking School yang akan diisi oleh Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 21 November 2020. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Bu Tito, Bu Terima Nova. Bu Tito, makasih. Terima kasih banyak ya Mas Eka. Oh iya Bu Tito, hormatan besar nih diundang ke IBS sama wah penontonnya banyak. Saya agak takut
Bagus sekali. Bagus. Bagus, bagus. Nanti ke Lampung, Mas Eka. Iya, siap. Oh, itu Saya Pak Budi. dan tim siap sih. Iya. Makasih ya Bu Tito. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Tito, Bu Nova. Terima kasih Bu Bapak Tito. dan Ibu Terima sekalian. kasih. Terima kasih Pak. Rahmat. Terima kasih Pak Firdaus, Pak Nah, Irwan, Pak Mas Pak Sukadi, Mitra, oke, Pak Bambang, kapan-kapan Pak ngobrol Abdul. lagi Terima nih. kasih. Kita udah lama nggak ngobrol, Mas Pak Oh Mitra. iya, siapa? Pak Ong, terima kasih. Sekalian Selamat ada Pak Mas Firdaus juga Pak ya. Mitra. Iya. Iya, Pak Firdaus. Makasih Bu Tito. Pak Iya. Aslim, Firdaus, terima kasih. Wahid, Pak Firdaus, Selamat. makasih Bu Tito. Kabar. Semua Terima kasih Bapak-bapak Bu ini Tito. semua. Pak Iya, Pak Rahmat. Aslim. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat, oke. Terima kasih Bu Bapak. Lisa, terima kasih Bu Lisa. Rahmat. Terima kasih. Pak Terima Irwan. kasih. Terima kasih, Udah Pak lama Fitra. lihat. Kasih. Iya. Bambang. Pak Irwan. Begitu, terima kasih. Sampai ketemu Pak Abang. Sampai ketemu Pak. Lapangan golfnya keren. Gambarnya coba. Pak Rahmat Taluyanto putranya hebat. Iya. Oh, itu putranya Fir, Pak apa kabar Pak Rahmat. Fir? Hebat Itu ya. belajar sendiri kok, dia belajar dari lingkungan. Oh iya, Pak. Buang kan turun nggak dari Mas yang jauh Firdaus, dari salam bawah. buat ini ya Diego dan Iya, iya, iya. ya, Ya, nanti saya sampaikan. Waduh, hebat Sebenarnya putranya Pak Diego Rahmat gua Taluyanto bicara. ya. Diego di Hebat, awal-awal timnya Tani Ihab juga kok. Kebetulan Iya, itu iya. dari lingkungan teman-temannya dan dari Oh, sini iya, iya. semuanya. Oh, Pak hebat, Eka, hebat. terima kasih Pak Eka. Eh, Saya Mbak ada Wiwi. WA Pak Eka. Bu Wiwi. Oh iya, Halo, Wandi. Assalamualaikum. Kak Tari, Halo. Ya, Pak Eka. Waalaikumsalam. Aduh. Baik. Waalaikumsalam. Terima Assalamualaikum. kasih. Mbak Bambang. Selamat siang, Matur Para. Bambang. Yuk. Nun. Pak Rahmat. Ya. Terima kasih. Bupur, apa kabar Bupur? Baik, Selamat alhamdulillah. Ye, sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah, Matur nuwun. Ye, Nun. Lu ketemu di Lampung sama Ibu. Iya Pak Oh, iya. Rahmat. Ketemu di Lampung ya Pak Rahmat Taluyanto. Ye. Terima kasih. Iya, Pak Rahmat, makasih semuanya. monggo Pak. Monggo matur nuwun sangat Ibu. Iya. Monggo, Monggo. Mas Banun, Pak Rahmat putranya hebat sekali. Luar biasa. Oh, ternyata. Iya. Ibu Tito juga itu yang bimbing, memberi semangat. Iya, Iya. itu sangat inspiring, Pak. Iya, iya Bu. Bagus Ya, sekali. hebat. Iya, Luar biasa, luar Iya. biasa. luar Ya, biasa. betul. saya dulu lahir di Lampung, jadi kalau ada Oh, gitu. Bapak atau Ibu yang di Lampung bisa mungkin. Ya. Anjing. Pak Reuni lagi di Lampung, monggo Pak. Pak Oh, iya, Rahmat. siap. Siap. Eh, Iya. Nunggu ditimbali Bapak saja. Siap, matur nuwun, Ji. Nuwun Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Ya. Harap. Assalamualaikum. Putih itu nuwun. Monggo. Putih Mbak Titu dulu, nuwun matur ya. nuwun, Mbak Terima Titu. kasih Mbak Yang Titu. santan. Mbak Tari, kapan kopi darat? Terima kasih Bu Nova.